Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita mengucap syukur oleh anugerah Tuhan. Dia sediakan hidup yang baru, rahmat-Nya yang baru bagi setiap kita untuk menjalani segala perkara sepanjang hari ini. Dan kita akan mengawali pagi hari ini dengan mendengar suara Tuhan di dalam Bread of Life. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga, sungguh kami mengucap syukur oleh anugerah Tuhan. Kami semua pagi hari ini merasakan rahmat yang baru, kesegaran yang baru, semangat hidup yang baru untuk kami dapat menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini. Berkati setiap kami, Sobat Messenger, di dalam merenungkan firman Tuhan, belajar untuk mendengar suara Tuhan yang menjadi kehendak bagi kami semua untuk kami lakukan. Roh Kudus, tolong kami untuk kami dapat mengerti firman Tuhan ini menjadi rema, menjadi bread of life di dalam kehidupan kami sebagai pengikut Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan jadi perenungan kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara Sobat Messenger, diambil dari kitab Mazmur. Kitab Mazmur nomor 145 ayat ke-14 hingga ke-21. Mazmur 145 ayat ke-14 hingga ke-21, demikian firman Tuhan. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Mata sekalian orang menantikan Engkau, dan Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tangan-Mu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji nama-Nya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Amin. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang membaca renungkan firman Tuhan siang dan malam dalam kehidupan kita hari demi hari. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah jangan bersembunyi. Jangan bersembunyi. Satu kali seorang pemuda, dia mengutarakan keinginannya untuk dia belajar ke kota. Dia belajar di sana, mendapatkan pekerjaan di sana, dan hidupnya akan berhasil. Maka pemuda ini menyampaikan kepada keluarganya, menceritakan kepada sahabat-sahabatnya, menceritakan kepada Bapak Pendeta dan jemaat gereja asalnya bahwa dia akan pergi ke kota, belajar di sana, bekerja di sana, dan hidupnya akan berhasil. Tuhan berkati saya nanti, sehingga studi saya, pekerjaan saya akan berhasil. Dan nanti ketika saya kembali menjadi orang yang berhasil. Demikian diceritakan dengan semangat oleh pemuda itu ketika dia akan pergi meninggalkan kampung halamannya untuk pergi ke kota untuk belajar dan bekerja. Maka berangkatlah pemuda ini. Dia pergi ke kota. Dia belajar di tingkat SMA dengan biaya dari keluarga. Dan setelah lulus SMA,
ketika dia mau melanjutkan ke perguruan tinggi, dia gagal untuk masuk perguruan tinggi. Pemuda ini kemudian merasa patah semangat. Saya gagal masuk perguruan tinggi. Dan karena dengan ijazah SMA tidaklah mudah untuk pemuda ini kemudian dia mendapatkan pekerjaan. Setelah beberapa bulan, dia kemudian gagal untuk masuk perguruan tinggi dan mendapatkan pekerjaan. Bekal yang dia miliki, uang yang dia miliki dari keluarga habis. Dia hidup menggelandang di jalan. Pemuda ini malu untuk pulang. Saya sudah bilang waktu pulang nanti saya sudah berhasil. Apa kata keluarga, apa kata sahabat saya, apa kata keluarga besar dan gereja kalau saya pulang dengan kegagalan, saya pulang dengan keterpurukan. Pemuda ini menjadi malu. Dia menggelandang di kota tersebut. Satu hari, seorang jemaat gereja dia sedang berlibur di kota yang sama. Di sudut jalan, kemudian dia melihat pemuda ini. Jemaat gereja sempat ragu-ragu. Betulkah dia? Karena rasa ingin tahu, maka jemaat ini turun dari mobilnya dan berusaha mendekati pemuda itu. Sang pemuda ketika melihat ada seseorang yang hadir, yang berjalan ke arahnya, dia melihat, wah, ini jemaat gereja asal saya malu ini. Dan kemudian pemuda ini lari dan bersembunyi. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sobat passenger, dalam kehidupan kita ada pasang surut. Ada keberhasilan, ada kegagalan. Hidup yang kaya dan miskin. Di dalam keterpurukan dan kejayaan. Ada dinamika kehidupan. Acap kali orang-orang Kristen ketika dia mengalami kegagalan, keterpurukan, dia bersembunyi dan menjadi malu. Dia menyembunyikan kisah hidupnya yang terpuruk, yang gagal. Dia malu untuk berjumpa dengan saudara-saudara seiman, berjumpa dengan sahabatnya. Bahkan dia menyembunyikan jati dirinya sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan. Karena malu atas keberadaan dirinya yang terpuruk. Bagian firman Tuhan yang kita baca Mazmur, dengan berani secara terang-terangan dia menceritakan akan kebaikan Tuhan dalam kehidupannya. Di tengah keterpurukan, di tengah kegagalan, pemazmur dapat melihat betapa Tuhan itu setia memelihara kehidupannya. Di dalam ayat ke-15 dan ke-16 kita boleh melihat di sana. Mata sekalian orang menantikan engkau dan engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau membuka tanganmu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Ini mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan Allah menopang, memelihara kehidupan kita hari demi hari. Dan kebutuhan dasar kita Tuhan cukupkan. Makanan yang mengenyangkan, yang memberikan kekuatan bagi tubuh ini terus dapat berusaha dan tidak menjadi putus asa. Bahkan pemazmur menyatakan bahwa Tuhan itu mendengar
setiap seruan doa orang-orang yang menantikan pertolongannya. Seruan doa dari orang-orang yang ditindas orang-orang fasik. Dan Tuhan akan berkarya tepat pada waktunya. Jadi di tengah keterpurukan, kegagalan, pemazmur tidak bersembunyi. Tapi dia tetap dapat menceritakan kebaikan Tuhan. Berkat Tuhan yang dia terima. Ayat ke-21 mengatakan demikian, mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan. Dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Ini menarik. Di tengah segala tantangan kehidupan yang dialami, dalam segala kondisi yang dihadapi, pemazmur tidak menjadi malu untuk menceritakan kebaikan Tuhan. Bapak Ibu, saudara sobat messenger, perempuan Samaria ketika dia berjumpa dengan Yesus dan kemudian perjumpaannya mengubahkan kehidupannya untuk kemudian menaruh iman percaya kepada Yesus yang dia jumpai. Perempuan Samaria ini kemudian pulang ke kotanya dan menceritakan perjumpaannya dengan Yesus. Menceritakan tentang Yesus yang adalah Mesias. Padahal kita mengetahui perempuan Samaria ini punya kehidupan yang tidak benar. Kehidupan yang dipandang hina, rendah oleh masyarakat kota Samaria. Tetapi perempuan Samaria ini di tengah keterpurukan, pandangan rendah dari masyarakat tentang kehidupannya, tetapi perjumpaannya dengan Yesus mengubah hidupnya. Ya, sekarang aku masih ada di dalam kehidupan yang tidak benar dan aku mau berubah. Dan aku percaya Yesus akan menolong aku. Hidupku masih dalam keterpurukan, hinaan dan dipandang rendah oleh banyak orang. Tapi aku percaya Yesus itu adalah Mesias juru selamat yang sanggup memulihkan hidupku. Maka perempuan Samaria ini berani untuk menceritakan tentang Yesus. Ini hal yang unik untuk kita pelajari. Apakah di antara kita sering mengalami ketika kita ditanya, ayo bersaksi untuk Tuhan. Apakah kamu mau bersaksi bagi Tuhan? Sebagian di antara kita kemudian berpikir, kalau aku mau bersaksi, bagi saya yang sakit, aku harus sembuh dulu, baru aku bisa bersaksi. Aku berhasil dulu, baru aku bersaksi. Aku menjadi kaya dulu, baru bersaksi. Tapi bagian firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini, apapun kondisi, keberadaan dirimu, di tengah keterpurukan, di tengah kegagalan, kita tetap berani menyatakan, menceritakan akan kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kita. Seorang opa yang pernah saya kenal, dia menjalani perawatan kanker. Karena sakit yang dideritanya, dia hanya dapat terbaring di tempat tidur. Maka
Kami hamba Tuhan atau sahabat-sahabat jemaat berkunjung ke Bapak ini, Opa ini. Opa ini selalu menyambut setiap kami yang datang. Dia senang ketika ada saudara seiman yang datang untuk mengunjunginya. Kami yang berkunjung berharap kunjungan kami menghibur, memberikan kekuatan semangat yang baru bagi Opa ini. Tapi acap kali yang terjadi justru kami ini yang muda yang mengunjungi diberikan nasihat, diberikan dorongan oleh Opa ini. Dia menceritakan, meskipun aku sakit, Tuhan belum sembuhkan aku secara sempurna, tapi aku tahu tiap hari ketika aku mendapatkan hidup yang baru, wah itu anugerah Tuhan. Ketika aku bisa makan dengan nikmat, itu anugerah Tuhan. Aku bisa minum dan menyegarkan tubuhku, itu anugerah Tuhan. Dan itu dia menceritakan Opa ini dengan semangat di tengah kondisi tubuh yang lemah, yang terbatas. Kami yang mengunjungi, justru kami kemudian dikuatkan oleh Opa ini. Di tengah keterpurukan, kelemahanmu, kegagalan, jangan bersembunyi. Tapi akuilah ketakutan kita kepada Tuhan. Dan minta keberanian daripada Tuhan. Untuk kita terus dapat menyatakan kasih Tuhan, kesetiaan Tuhan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena dengan kuasa dari Allah saja kita dimampukan menjalani kehidupan kita hari demi hari. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau ampuni kami. Setiap kali ketika kami ada dalam kondisi yang terpuruk, kami gagal, kami justru bersembunyi. Kami tidak berani atau menjadi malu untuk berjumpa dengan banyak orang. Bersembunyi dari hadapan saudara-saudara seiman. Bahkan menyembunyikan jati diri kami sebagai orang Kristen di tengah lingkungan kami. Hari ini kami belajar dari pemazmur. Apapun kondisi keadaan kami, keberadaan kami, yang paling hina sekalipun, kami dapat melihat kebaikan Tuhan, kasih dan kesetiaan Tuhan dalam hidup kami. Bila kami ada hari ini, itu karena anugerah Tuhan. Bila kami dapat menikmati makanan minuman kami, itu sungguh anugerah dari Tuhan yang memampukan kami menjalani hidup ini dan terus berjuang dengan kekuatan Tuhan. Berkati setiap kami, Bapak Ibu, saudara-saudara sobat messenger, ataupun bagi kami yang beribadah bersama pagi hari ini, apapun kondisi keadaan kami, di tengah keterpurukan kami, di tengah kelemahan tubuh yang kami derita karena sakit penyakit kami, dan kami menjadi mulai putus asa, ataupun kegagalan-kegagalan yang kami hadapi sekarang ini, tidak membuat kami semakin terpuruk, tidak membuat kami bersembunyi ataupun malu, tapi sungguh Tuhan tolong kami, ajar kami untuk mengakui ketakutan kami kepada Tuhan dan meminta keberanian dari Tuhan untuk kami tetap dapat menyatakan kasih Tuhan, kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati ya Tuhan,
Bagi kami yang terpuruk mengalami kegagalan, yang terus menanggung beban berat sampai sekarang ini, Tuhan Yesus, tolong kami ya Tuhan, untuk kami terus berani berjalan bersama Tuhan dan menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan kepada banyak orang, sehingga kami terus diyakinkan, percaya Yesus itu berjalan bersama dengan kami melalui segala keadaan kami. Bagi kami yang sakit, yang lemah tubuh, kami mulai putus harapan. Tuhan Yesus tolong kami untuk terus berharap, percaya kepada kebaikan Tuhan. Hari demi hari yang kami alami itu anugerah Tuhan, kekuatan daripada Tuhan, rahmat yang Tuhan berikan bagi kami untuk dapat menikmati banyak perkara di tengah segala sakit penyakit yang kami derita. Berkati setiap tenaga medis perawatan yang kami jalani menjadi satu pemulihan, dan kami percaya Yesus yang adalah tabib ajaib sanggup melakukan mujizat kesembuhan, karena oleh bilur-bilur-Mu kami telah sembuh. Tuhan berkati setiap keluarga Sobat Messenger, setiap anggota keluarga diikat oleh kasih yang saling melengkapi, yang saling menyempurnakan, sehingga dalam segala tantangan kehidupan yang kami hadapi, kami kuat bersama Tuhan melalui segala pergumulan yang kami hadapi, baik dalam studi, dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami, dalam kecukupan di tengah keluarga. Tuhan Yesus peliharakan kami. Terus berdoa ya Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan di tengah masa-masa persiapan Natal. Kami terus diingatkan akan kondisi masyarakat yang ada di sekitar gereja. Ada banyak orang yang ada di tengah keterpurukan. Ajar kami untuk bukan saja kami berfokus pada perayaan-perayaan, tetapi juga bagaimana kasih Kristus itu dapat kami bagikan kepada banyak orang. Mereka yang berseru kepada Tuhan meminta tolong. Kami serahkan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Berkati untuk pemerintah di dalam mengelola, di dalam mengerjakan pembangunan dan mendatangkan kenyamanan, keamanan di tengah-tengah masa akhir tahun. Tuhan Yesus, terus Engkau akan berikan hikmat sehingga setiap kebijakan dan tindakan itu mendatangkan kesejahteraan bagi semua masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Kami dapat menyambut tahun yang baru, menutup tahun ini dengan sukacita dari Tuhan. Mari angkatan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita terima berkat daripadanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan yang sempurna dari Allah Bapa, serta persekutuan penghiburan dari Roh Kudus, senantiasa menyertai langkah kehidupan kita hari demi hari, untuk terus kuat bersama Tuhan di tengah segala situasi, tidak pernah bersembunyi, tetapi melangkah maju bersama Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Sobat Messenger, di dalam kondisi keadaan kita yang terpuruk sekalipun, di tengah kegagalan, mungkin kita mulai putus asa. Jangan bersembunyi, tetapi terus kita dapat memandang akan kebaikan Tuhan, menceritakan kebaikan Tuhan kepada banyak orang. Kita membuat hati kita terus dikuatkan, melangkah bersama Tuhan. Dan ada saudara-saudara seiman yang siap untuk membantu, menolong, menghiburkan kita semua yang ada di dalam keterpurukan. Tuhan Yesus berkati kita semua.